cerita ini gue ambil dari email kita di scarythings.indo@gmail.com. Dan orang yang ngirim cerita ini bener-bener minta disamarin namanya guys. Oke. Jadi semua yang gue sebut namanya ini samaran ya namanya. Cerita ini berasal dari cewek namanya Dira. Nah Dira ini tadinya tuh bener-bener cewek biasa. Dia bukan indigo, dia gak bisa lihat makhluk halus. Sampai ada di satu fase dimana dia kebangun pas ini dia umur 17 tahun. Jadi malam itu dia habis ultah yang ke-17 tahun. Dia tidur, pas dia kebangun tengah malam, dia tuh ngeliat ada bayangan pakai baju putih, full putih bersorban. Dan pas dia ngeliat tuh dia persis banget sosok yang dilihat ini kayak Pangeran Diponegoro. Tiba-tiba aja dia datang di kamarnya. Nah mungkin karena si Dira ini ngantuk, dia ketiduran lah. Tapi dia inget tuh kalau di depan mata dia itu tuh ada sosok yang bentukannya kayak Pangeran Diponegoro. Besok malamnya Dira langsung cerita ke nyokapnya, ke bokapnya juga soal kejadian kemarin. Nah bokapnya di situ tuh sempat kayak diem dan cerita kalau ya mungkin itu sosok yang ngejagain Dira. Tapi karena Dira mikir kayak ya nggak mungkin, ngapain gue dijagain sosok, apa nggak mungkin gue punya kodam, kasarannya gitu kan. Dicuekin lah akhirnya sama Dira. Dan ini gue lompat di satu hari pas dia itu udah umur 18 tahun. Dira makin ngerasa banyak banget perubahan di hidup dia. Dia jadi kayak sering lihat makhluk halus, dia peka sama hal-hal yang kayak gitu. Awalnya tuh dia bener-bener bodo amat banget. Sampai akhirnya waktu pas dia naik ke umur 18 tahun, dia bisa ngelihat semua makhluk halus dan kehidupan dia tuh berubah guys. Gak gitu lama, di situ Dira akhirnya cerita sama satu temennya cowok namanya Arik. Dira ceritain semua yang dialamin dari dia umur 17 tahun sampai fase dimana dia umur 18 tahun sekarang. Nah di situ respon Arik tuh cuman kayak diem doang dan kepo. Karena pada dasarnya si Arik ini bener-bener juga cowok biasa dan yang gak ngerti sama hal-hal mistis. Jadi dia gak bisa respon apa-apa selain kayak serius lo gitu-gitu doang kan. Nah karena mungkin Dira ngerasa kayak gak dapat validasi dalam tanda kutip dari temennya, akhirnya besokannya Dira tuh ketemu sama temennya yang emang paham sama hal mistis. Mereka nongkrong di daerah kota wisata Cibubur. Dan katanya tuh Dira ngerasa kayak energi dia tuh naik, gak tahu kenapa alasannya. Pas akhirnya temennya ini datang namanya Jamal. Jamal tuh ngeliat kayak Dira tuh aneh gitu. Pas pertama kali Jamal ngeliat Dira, Jamal tuh langsung kayak melotot ke Dira. Di situ Dira juga ngerasa kayak kenapa gua dipelototin, kan gua nggak ngapa-ngapain kan. Nah ceritalah akhirnya Dira semua kejadian dialamin dari umur 18, dari umur 17 sampai 18 tahun. Jamal ngomong akhirnya tentang energi-energi itu. Dan di situ dia mau ngetes Dira nih dengan cara dia nanya, coba Dir, di pohon itu ada sosok apa? Nah di situ Dira langsung nengok ke arah pohon itu. Dan Dira kaget juga karena dia tiba-tiba ngomong, di situ ada cewek, energi negatif, dia ada dendam, dia ngerasa kayak bla 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 panjang kayak ngobrol biasa gitu loh. Itu Dira yang ngomong? Dira yang ngomong. Oke. Nah Jamal kaget kayak anjir, teman gue tiba-tiba bisa ngejelasin itu sosok yang gak kelihatan. Nah Dira pun juga kaget kayak akhirnya gue bisa ngelihat sosok yang sesimpel itu gue ngomongnya. Tangan Dira udah mulai dipegang sama Jamal. Dan di situ Jamal tuh ngeliat Dira lama banget. Nah pas lama Jamal ngeliatin Dira, Dira ngerasa Jamal tuh keringetan banget. Akhirnya Jamal ngomong, Dir, energi lu kuat banget. Ibarat kata nih udah 4/8/5, 4,8/5. Hampir ada di angka tertinggi lo nih. Oke. Dira kaget dengarnya dan dia ngerasa kayak badannya gak enak. Keringet dia makin banyak. Padahal di situ tuh malam mereka nongkrong ya. Harusnya kan dingin kan. Jamal ngomong lagi, kalau lo ngerasa kepo dan mau coba energi atau kekuatan lo sendiri, gimana kalau besok kita ke rumah kosong, sekalian gue ajak teman gue, jadi kita berempat. Di situ sebenarnya Dira takut, tapi akhirnya dia ngiyain karena dia masih nggak percaya sama hal yang udah dia milikin gitu loh. Dia mau ngetes beneran. Besokannya jam 10 malam mereka berempat dikumpul di tempat yang sama kayak kemarin, di Kotwis itu, kota wisata. Di situ mereka jalan jam 11-an OTW ke rumah kosong yang ada di daerah rumah mereka juga gak jauh lah. Bentukan rumah itu kayak rumah Jawa yang udah lama. Dan rumah itu tuh dari gerbang rumah ke dalam rumah itu jauh. Jadi kalau lo dari depan pagar lihat pintu itu tuh gak kelihatan. Jadi lo mesti masuk gitu biar kelihatan dalamnya. Berarti lahannya gede ya. Iya. Nah karena udah tengah malam dan itu rumah tua, kan ditutup dong rumahnya. Mereka berempat tuh kepo dan mereka akhirnya nyari celah buat masuk dalam. Lompatlah mereka nih ke dalam rumahnya berempat masuk tuh. Pas banget baru masuk, entah kenapa feeling Dira tuh ngerasa aneh. Dan disitu dia bilang, gimana kalau kita bagi dua kelompok, aku berdua, kalian berdua.
karena kalau kita masuk bareng-bareng takutnya ada yang kena dan nggak ada yang bisa nolongin karena rame-rame. Diiyain lah sama 3 temennya. Dan di situ Dira jalan barengan sama Jamal, temennya yang emang bisa ngelihat makhluk halusin yang punya sixth sense. Pas mereka masuk, gak lama Dira tuh denger 2 temennya yang lain teriak dan akhirnya Jamal sama Dira nyamperin temennya lah. Pas ketemu ditanya sama Dira sama Jamal kayak, lu pada kenapa anjir? Nah temennya jawab, ini udah jam 12 malam, mereka tuh lagi nunggu kita berbaris di depan pagar, dan yang baris itu semuanya pocong. Wah anjir. Nah 2 temennya itu padahal dia gak bisa ngeliat sama sekali. Tapi pas udah masuk tiba-tiba dia bisa ngomong kayak gitu, mereka berdua. Ya takut lah kan mereka berempat, akhirnya mereka cabut. Dan dari situ akhirnya mereka mau gak mau ya menghindar dari rumah itulah. Pas lagi jalan, mereka naik motor nih. Pas lagi jalan Dira tuh ngelewatin kayak satu pohon gede di depan rumahnya. Dan di situ Dira tuh ngeliat ada kuntilanak gede banget. Dan gede itu gede sama kayak pohon anjir. Wah. Jadi Gila bukan kan? kayak manusia tapi gede banget. Gede banget kayak pohon Bi. Anjir. Segede itu gitu. Cabutlah buru-buru mereka berempat. Dan pas di jalan Dira tuh ngerasa lemas banget. Nah teman-temannya bilang kayak yaudah apa kita ke warkop dulu istirahat. Berhenti di warkop yang gak jauh dari sana. Dira ngerasa badannya susah digerakin, moodnya Dira juga gak enak. Sampai akhirnya tiba-tiba Dira tuh nangis sejadi-jadinya dan pingsan gitu aja. Singkat cerita, pas Dira bangun ternyata Dira tuh ngelihat teman-temannya, ibu warkop sama bapaknya warkop itu lagi kayak ngedoain Dira pakai air. Pas selama pingsan itu kata teman-temannya, ternyata Dira tuh sempat kebangun dan di situ tuh dia melotot ke arah temennya yang emang dari awal ngajakin buat ke rumah itu. Melotot tiba-tiba dan Dira nggak sadar karena kan dia lagi pingsan kan di situ. Iya. Di situ bapak yang punya warkop juga nambahin kalau Dira katanya kesurupan dan katanya nih teman-teman Dira yang lain itu kayak dikasih energi sama Dira biar mereka nggak ketarik buat kesana dan sosok-sosok itu tuh sengaja ngincer Dira. Nah yang gue tanggap ya mungkin kayak Dira tuh ngasih kekuatan ke teman-temannya biar sosok itu tuh nggak gangguin mereka. Oke, berarti secara nggak sadar Dira tuh nyelamatin teman-temannya lah ya. Iya. Terus bapak warkop itu bilang, kalian buru-buru pulang, jangan sampai lewat jam 2 malam. Pas sampai rumah, wudu, bersih-bersih dan kalian jangan lewatin rumah itu lagi. Yaudah akhirnya mereka semua pulang dan ngelakuin apa yang bapak warkop itu pesenin lah. Nah selang beberapa hari, 2 temennya Dira yang tadi ikut juga, yang kemarin ikut juga, namanya Eka sama Arik. Si Dira tuh ngerasa 2 temennya tuh aneh banget guys. Kayak marah-marah mulu, emosian mulu. Sampai akhirnya Dira sama Jamal tuh sempet bingung kayak, kok tiba-tiba teman kita aneh banget. Karena seharusnya teman kita tuh gak kayak gini gitu loh. Iya. Ditanyalah sama mereka berdua. Dan akhirnya Eka sama Arik tuh jawab. Eka jawab, setelah kejadian itu gue diganggu mulu Dir. Di rumah gue tuh dikasih lihat ada sosok cewek badannya kebalik di belakang pintu rumah. Terus gue selalu mimpi buruk. Dan gue ngerasa kayak energi gue tuh panas banget. Gue pengen marah-marah mulu. Dan gue tuh jadi gak pengen balik ke rumah. Itu kata Eka. Nah Arik juga bilang kalau dia tuh diganggu sama hal yang sama. Si sosok cewek yang kebalik itu juga. Oke. Di situ mereka berdua minta dibantuin dan minta disembuhin lah sama si Jamal sama Dira. Dan akhirnya mereka semua cari solusi buat ngebersihin ini semua. Nah akhirnya mereka kepikiran kalau ayahnya Arik ini, bokapnya Arik ini kebetulan kayak orang yang bisa ngurus begituan dalam tanda kutip lah. Tapi Arik tuh awalnya nolak karena dia tuh takut diomelin sama bokapnya. Karena tuh Arik pernah sempat cerita kalau dia pernah kayak bandel gitu lah sama teman-temannya masuk ke rumah hantu dan bokap itu marah banget. Oh, dia takut diomelin lagi. Iya. Oke. Nah tapi karena kepepet dan nggak tahu minta tolong sama siapa, ya mau nggak mau Arik ngeberanin diri buat ngomong ke bokapnya lagi lah, minta bantuan. Akhirnya mereka berempat ngiyain. Di malam itu juga jam 11 malam mereka ke rumah Arik. Pas nyampe rumah Arik nih, baru banget nyampe, tiba-tiba bokapnya Arik keluar pintu dan ngomong, saya tahu kalian mau ngapain, masuk sekarang. Tiba-tiba aja. Dia tahu gitu ya. Iya. Di situ mau nggak mau nih 4 orang ini kan takut lah sebenarnya kan. Tapi nurut, mereka duduk di ruang tamu. Dan pas banget Jamal mau cerita, ayahnya Arik tuh langsung ngomong kayak, udah kamu nggak perlu cerita, saya tahu. Sekarang kalian semua wudu. Langsung lah mereka wudu dan dibacain lah beberapa bacaan nih sama bokapnya Arik. Nah rumahnya Arik tuh AC semua guys. Tapi seketika mereka tuh ngerasa kayak ini nih panas banget, kayak mereka tuh di dalam oven gitu. Gak lama mereka semua denger ada yang nangis di belakang rumahnya Arik. Dan di situ bokapnya Arik tuh ngomong,
penunggu rumah itu kesel sama kalian karena datang nggak permisi dulu, dan dia itu suka sama kamu, Dir. Dianya itu makhluk halus, Dir tuh Dira, si cewek ini. Di situ Dira kaget, dia nangis jadi-jadinya, dan sambil nangis Dira tuh bilang kayak, "Om, kira-kira dia tuh bakal ngikutin aku nggak ya, Om?" Nah, alhamdulillahnya ayahnya Arik ini ngomong kayak, "Enggak, karena ada yang jagain kamu. Sosok itu takut sama kamu karena yang ngejagain kamu itu mirip Pangeran Diponegoro dan itu leluhur kamu." Oke. Oh, jadi benar. Iya, nah ingat kan yang tadi gue bilang kayak waktu pas 17 tahun dia bangun, dia ngeliat ada sosok Diponegoro tiba-tiba aja. Nah ternyata itu tuh penjaganya Dira. Dan itu leluhurnya dia ternyata. Iya. Oke. Nah terus bokapnya Arik ngomong lah kayak, sebenarnya saat kalian datang itu, kalian tuh disambut sama mereka. Si pocong-pocong itu tuh beneran nyambut. Tapi menurut gue ya kayaknya tuh emang nggak ganggu gitu sebenarnya, emang mau nyambut aja. Tapi kalau disambut setan lo ngeri nggak sih? Iya, Benar juga, benar. ini gak usah disambut ya. Iya. Nah terus Eka sama Arik tuh cerita kalau pas mereka masuk rumah itu, mereka beneran ngelihat sosok pocong berbaris di atas, dan ternyata di atas pocong itu tuh banyak banget sosok lain, guys, yang nggak bisa disebutin sama Arik sama Eka. Gak lama ayahnya Arik tuh ngomong, "Yaudah sekarang kalian diem semua, ngomong dalam hati buat minta maaf ke mereka karena kalian udah ganggu mereka, dan saya akan bantu." Yaudahlah, mereka merem semua, dan mereka tuh saling nangis pegangan tangan. Pas merem itu mereka tuh ngebayangin kayak emang mereka tuh lagi ada di depan pagar dan emang minta maaf. Gak lama mereka semua disuruh buka mata, dan alhamdulillahnya udah gak ada terjadi apa-apa lagi. Dan untungnya ya mereka berempat diselamatin sama bokapnya Arik. Kalau misalnya enggak, ya mungkin bisa jadi akan selalu digangguin sama si penunggu makhluk halus di rumah itu kan. Benar. Hitungannya menurut gue sih Dira tuh cukup beruntung ya. Iya. Karena entah kenapa di umur dia yang 17 tiba-tiba ada muncul leluhur dia yang emang akan menjaga dia gitu ya. Iya. Menurut gue sih ada bagusnya juga. Kenapa lo bisa jadi ada orang yang jagain lo, dan kemungkinan makhluk yang gangguin lo jadi ditolak lah karena adanya si leluhur ini. Ya walaupun tiba-tiba si Dira jadi bisa ngeliat makhluk halus ya. Benar.